Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Syandana Yasmin, absen 1. Nama saya Konita Izainina, absen 7. Nama saya Luis Antonio Raharjo, absen 19. Nama saya Fazlia Mirza Ramadhani, nomor absen 13. Nama saya Rizka Nimatullah, absen 25. Kami akan membahas tentang globalisasi di bidang ekonomi. Definisi dari globalisasi di bidang ekonomi. Fenomena terjadinya pembauran ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa, baik di level lokal, regional, bahkan nasional. Globalisasi ekonomi terjadi melalui pergerakan yang intensif dan produk teknologi, barang, jasa, dan modal. Ciri-ciri globalisasi ekonomi. Yang pertama, perdagangan bebas. Kondisi ini ditandai dengan adanya penurunan dan penyeragaman tarif ekspor serta impor. Terwujudnya perdagangan bebas mendorong masing-masing negara untuk berspesialisasi pada produk barang yang memiliki keunggulan. Yang kedua, masuknya tenaga kerja asing. Ditandai dengan masuknya tenaga kerja asing yang bekerja di negara lain memiliki tujuan untuk memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Menyebabkan semua informasi bisa diterima secara lebih akurat dan cepat. Informasi bisa diperoleh dengan cepat melalui internet, televisi, ataupun radio. Yang keempat, banyak perusahaan yang mendirikan pabrik di negara lain. Karena banyak perusahaan yang mendirikan pabrik terjadi globalisasi produksi, bertujuan untuk menekankan biaya produksi karena negara yang dipilih biasanya memiliki tarif upah dan bea cukai lebih rendah. Faktor. Yang pertama, faktor perdagangan internasional dipicu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negara. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Keempat, dipicu karena kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu meningkatkan pasar baru untuk menjual produk. Kelima, karena perbedaan keadaan iklim, sumber daya manusia, dan budaya. Yang terakhir, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang antar negara satu dengan negara lainnya. 1. Globalisasi produksi. Bentuk globalisasi produksi adalah adanya satu atau lebih perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi. Negara yang dipilih pun biasanya adalah negara yang memiliki tarif upah rendah. Selain itu, tarif bea masuk yang diberlakukan oleh negara tersebut juga murah. 2. Globalisasi pembiayaan. Globalisasi produksi dapat dilakukan karena adanya globalisasi pembiayaan, yaitu fasilitas pinjaman yang bisa didapatkan oleh perusahaan berkelas internasional di seluruh negara di dunia. 3. Globalisasi tenaga kerja. Fenomena globalisasi ini yang belakangan marak menjadi bahan perbincangan di negeri ini, baik di dunia maya maupun secara kopi darat. Masuknya tenaga kerja asing ke dalam suatu negara merupakan pertanda terjadinya globalisasi tenaga kerja ini. 4. Globalisasi jaringan informasi. Fenomena borderless world tampak nyata pada globalisasi jaringan informasi ini. Masyarakat dimanapun saat ini dapat secara cepat, mudah, dan murah mengakses informasi dari seluruh dunia. 5. Globalisasi perdagangan. Fenomena ini menjadi pamungkas dari bentuk globalisasi ekonomi. Globalisasi perdagangan diwujudkan dengan adanya tarif yang seragam. Bahkan, tak jarang negara-negara di dunia menurunkan tarif ekspor dan impor, serta menghapus beragam hambatan yang sifatnya non-tarif. Hal ini dilakukan agar perdagangan global menjadi makin cepat, adil, tetapi sekaligus ketat persaingannya. Dampak positif globalisasi ekonomi. 1. Globalisasi ekonomi mampu menstimulus tumbuhnya perekonomian di negara tujuan, yang mayoritas adalah negara berkembang. Negeri kita pun turut merasakannya. Kedua, globalisasi ekonomi membuat lebih terbukanya mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional. Ketiga, globalisasi ekonomi mendorong ekonomi dunia untuk terus tumbuh, tak hanya parsial dan sektoral. Perekonomian dunia tumbuh secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena adanya industri yang lokasinya berubah sehingga mendorong efisiensi. Yang terakhir ada dampak negatif. Yang pertama, negara-negara kehilangan budaya lokalnya. Yang kedua, menjadi pemicu terjadinya kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, perpecahan lingkungan sosial karena kelas-kelas sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.